tes kosong itu tidak boleh dilakukan karena sebisa mungkin paling minimum saya gelas oli itu full setengah. Halo guys, jumpa lagi bersama kita di PT Global Cool. Nah, saat ini saya nggak sendiri nih guys. Kita langsung bersama prinsipal kita, yaitu Koplen Indonesia. Buat kalian yang kepo-kepo, terus pantengin video kita sampai akhir ya. Pak, sebelumnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau kenalan dulu nih dengan Pak siapa sih? Saya Ilham dari Koplen. Pak Ilham dari Koplen. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah dukung penuh PT Global Cool dan support penuh PT Global Cool. Siap, terima kasih ya Pak. Pak, aku mau tanya nih Pak, karena banyak sekali keluhan di market, bagaimana sih cara membedakan kompresor yang asli dengan yang palsu? Boleh di-share dong Pak kepada penonton setia kita. Baik, ini mungkin pertanyaan yang sangat masif dan diulang-ulang lah ya sama teman-teman di lapangan. Bagaimana sih Pak caranya membedakan antara kompresor asli dengan yang mungkin lebih tepatnya rekondisi? Betul ya. Jadi teman-teman semua atau rekan-rekan semua yang di lapangan, kompresor kita itu dibuat di pabrik Thailand dan China untuk market air conditioning. Jadi kita itu bisa mengecek itu melalui aplikasi Koplen Mobile. Jadi sekarang kan zaman udah canggih ya, apa-apa udah di scan dan lebih praktis lah. Jadi misalkan dalam kasus ini Pak Immanuel datang ke lapangan gitu kan untuk mengecek kompresor ini asli atau rekondisi, itu Pak Immanuel tinggal ngecek di Koplen Mobile, tinggal pencet fitur scan barcode, itu langsung aja scan nameplate-nya, itu datasheet si kompresor langsung ada Pak Immanuel. Langsung ada. Nah, gimana cara membedakannya antara yang asli maupun yang rekondisi? Jadi Pak Immanuel ketika cek serial number, itu yang keluar datasheetnya untuk tipe kompresor saja. Tipe kompresor sesuai dengan nameplate yang sudah ada di kompresor itu. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, ketika Pak Immanuel scan serial numbernya yang ada di nameplate kompresor, tapi tipe kompresornya itu berbeda dengan yang ada di nameplate, itu berarti bisa dipastikan kompresor itu rekondisi. Jadi saya bilang rekondisi, mungkin ada oknum yang bisa membuat atau memperbaiki kompresor itu sehingga terlihat baru, tapi serial numbernya itu dia menggunakan serial number dengan yang lama. Nah Pak, sekarang pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih Pak cara meyakinkan customer itu bahwa kompresor yang Global Cool jual itu benar-benar original dari Koplen Pak? Baik, mungkin untuk meyakinkan end user atau customer yang menggunakan kompresor Koplen itu asli atau tidak kompresornya, caranya mudah Pak Immanuel. Jadi teman-teman di lapangan atau kontraktor di lapangan tinggal meminta surat COO atau Certificate of Origin ke Global Cool, dan surat itu akan Global Cool kirimkan pada proyek-proyek yang teman-teman sedang garap. Dan surat itu langsung dari Koplen Pak Immanuel. Jadi bukan PT Global Cool yang bikin suratnya ya dong. Jadi benar-benar dari Koplennya langsung. Begitu Pak Immanuel. Berarti kalau misalkan teman-teman mau minta sertifikat original, nanti yang dituju perusahaan tersebut ya Pak, bukan ke PT Global Cool ya. Jadi buat teman-teman kalau mau minta sertifikat original tanpa harus takut si usernya tahu belinya di mana, itu bisa dong Pak? Tentu bisa. Jelas bisa. Oke. Baik. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kelebihannya kompresor Koplen dibanding dengan kompresor-kompresor yang lain Pak? Oke, baik. Mungkin secara singkat Pak Immanuel saya akan jelaskan kelebihan dari kompresor Koplen ya. Jadi kita itu salah satu kelebihannya ada namanya better liquid handling Pak Immanuel. Jadi di mana kita tahu kalau kompresor itu tidak boleh ada refrigeran cair masuk ke kompresor, apalagi sampai dikompresi. Nah, ketika hal itu terjadi, itu akan merusak si kompresor itu sendiri, Pak Immanuel. Maka dari itu, di scroll Koplen itu ada namanya liquid better handling. Cara kerjanya adalah kompresor scrollnya kita itu ada pergerakan aksial maupun radial. Jadi ke atas ke bawah maupun ke kiri ke kanan.
Mau tahu lebih lengkapnya, hubungi saya atau Pak Immanuel sebagai distributor authorized-nya Coplan. Selain itu, kita juga ada namanya, salah satu kelebihannya itu ada namanya ASTP. Advanced Scroll Thermal Protection, di mana salah satu kerusakan kompresor itu kemungkinan terjadi karena overheat si kompresor. Betul. Maka dari itu perlindungan dari overheat itu perlu untuk kompresor, apalagi untuk kompresor scrollnya Coplan. Maka dari itu ASTP itu ada. Ini teknologi yang kita punya, di mana ketika ada temperatur yang berlebih atau kompresor itu memiliki temperatur yang berlebih di atas 135 derajat, itu dia akan membypass tekanan dari discharge ke suction. Tujuannya apa Pak Immanuel? Tujuannya apa tuh Pak? Tujuannya adalah untuk mendinginkan kompresor. Oke. Ya, karena ada overheat, si kompresor itu butuh didinginkan. Maka dari itu ASTP ada. Begitu Pak Immanuel. Berarti nggak usah takut lagi ya untuk kompresor Coplan ini bisa menjadi overheat karena ada si ASTP-nya ini ya Pak. Wah, ini sangat-sangat luar biasa nih Coplan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ilham. Apa sih basic preventive maintenance yang ada untuk kompresor Coplan ini Pak? Baik, basic preventive maintenance untuk kompresor, terutama kompresornya kita ya, kompresor Coplan. Nah, jadi sebenarnya untuk basic preventive maintenance itu ada beberapa cara lah ya, atau beberapa pengecekan. Seperti pertama itu adalah terutama supply listrik, Pak Immanuel. Apakah supply listrik yang masuk ke kompresor itu dia naik turun atau tidak? Karena kita tentunya listrik yang stabil itu yang jadi supply utama kita, dan harus benar-benar stabil, tidak boleh ada naik turun, karena itu akan berdampak pada ampere yang terlalu tinggi atau terlalu rendah pada si kompresor dan akan merusak gulungan kompresor tentunya kalau sudah di atas atau di ambang batas. Nah, selanjutnya mungkin pengecekannya adalah pengecekan temperatur pada top headnya si kompresor. Karena tadi yang sudah saya jelaskan mengenai ASTP, karena kompresornya kita itu ada Advanced Scroll Thermal Protection, di mana untuk mendinginkan si kompresor, maka kita perlu untuk memonitor temperatur di atas atau top cap-nya si kompresor. Itu dijaga di bawah temperatur 100 derajat lah Pak Immanuel. Nah, selanjutnya mungkin oli. Karena oli ini sangat penting Pak Immanuel. Kalau oli tidak balik ke kompresor itu akan potensi sangat besar sekali untuk merusak si scroll set. Maka dari itu pengecekan berkala untuk oli kembali ke kompresor atau tidak itu perlu dilakukan Pak Immanuel. Mungkin 3 itu saja yang jadi basic kompresor kita itu sudah oke atau belum di lapangan. Seperti itu Pak Immanuel. Wah, oke Pak. Sangat ngebantu nih. Berarti tadi ada cek oli. Nah, cek oli itu memang standarnya seperti apa sih Pak Ilham? Oke, untuk cek oli kita bisa preventive maintenance atau melakukan pengecekan berkala Pak Immanuel di side glass-nya si kompresor. Jadi kita itu minimum setengahnya oli itu harus balik ke si kompresor atau oli itu harus ada di kompresor. Jadi kalau misalkan di bawah dari setengah itu harus dipertanyakan antara olinya tidak balik ke si kompresor atau ketika install olinya kurang, nggak ditambahin. Maka dari itu minimum itu adalah setengahnya dari side glass si kompresor. Oke Pak, berarti tadi ada untuk oli ya Pak. Nah, olinya itu banyak yang bertanya nih Pak, teman-teman di lapangan. Untuk kompresor Coplan ini, jika instalasinya Pak, misalkan panjang nih kompresornya di sini, terus instalasinya panjang sampai ke sana misalkan, itu perlu untuk ditambah oli lagi nggak sih Pak Ilham? Oke, baik, ini pertanyaan yang bagus Pak Immanuel. Jadi perlu ditambah oli atau tidak ketika jarak instalasinya panjang? Cukup jauh, betul. Oke, baik. Sebenarnya perlu Pak Immanuel, perlu ditambah. Tapi kita juga harus memperhatikan instalasi. Oke, di mana ketika misalkan kita ibaratnya outdoornya di ruang mesin A, terus indoornya misalkan ada jaraknya misalkan 30 meter dari outdoor. Oke, terus dia misalkan ada instalasi vertikal. Vertikal misalkan 20 meter, 10 meternya horizontal. Nah, itu dari sisi instalasi pun kita harus perhatikan apakah dia ada U-trap and trap atau misalkan ada elevasi atau tidak, karena itu berkaitan dengan oli balik ke si kompresor. Seberapa banyak mungkin akan berbeda-beda jawabannya Pak Immanuel. Yang jadi patokan kita adalah ketika running, apakah si kompresor olinya itu balik ke si kompresor atau tidak ketika kompresor running. Jadi patokannya tetap di side glass.
sebisa mungkin paling minimum Saiglass oli itu full setengah. Jadi jangan di bawah dari setengah Saiglassnya. Oh, berarti standarnya setengah ini ya Pak. Jangan kurang dari setengah ya Pak. Betul Pak Imam. Pak Ilham, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Tapi khusus pertanyaan ini, aku mau ngundang teman aku nih. Ibu Adel, silakan Bu Adel. Halo Pak Ilham. Halo Pak Adel. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Biasa. Gini Pak Ilham, aku mau nyambung nih. Tadi kan Immanuel sudah banyak tanya-tanya soal preventif, kompresor tuh gimana-gimana. Terus ada satu masalah ya. Sebenarnya ini masalahnya dibilangnya tuh masalah yang sudah lama sekali ya. Yang sudah lama sekali dan masih tetap melekat di lapangan di customer nih. Gini Pak, soal pengetesan kompresor kosong. Tes kosong itu ya. Masalah untuk tes kosong itu kan di customer tuh mau dibilang susah untuk dilarang pun gimana ya Pak. Jadi gini, untuk tes kosong sendiri Koplen pun tidak menyarankan untuk tes kosong. Tapi Pak, di sebagian besar masyarakat nih, customer kita, untuk tes kosong itu menurut mereka tuh suatu keharusan dalam pembelian kompresor baru. Nah, kalau memang tes kosong itu memang sangat-sangat dilarang, tolong Bapak jelaskan secara langsung nih, apa sih dampak besarnya kalau kita melakukan tes kosong? Dan tes apa sih Pak yang memang harus dilakukan, yang boleh dilakukan dalam pembelian kompresor baru? Boleh Pak Ilham? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Immanuel, Bu Adel. Jadi banyak di lapangan itu kita bilangnya ya mungkin teman-teman yang kurang yakin dengan produknya kita dan melakukan tes kosong. Nah, apa sih yang akan terjadi jika dilakukan tes kosong? Sebenarnya tes kosong itu tidak boleh dilakukan karena tadi kita udah ngebahas masalah ASTP, Bu Adel. Masalah ASTP itu adalah bertujuan untuk melindungi kompresor dari overheat. Nah, sekarang kita melakukan tes kosong tanpa adanya refrigeran. Nah, itu justru akan membuat si kompresor itu running dalam keadaan overheat. Tidak ada refrigeran gitu kan. Terus kita paksa kompresor running dengan udara di lingkungan atau ya di sekitar gitu. Jadi itu akan membuat si kompresor overheat dan mungkin dampaknya akan merusak si screwset. Entah berupa mungkin ada scratch nanti di screwsetnya sehingga nanti akan timbul suara noise atau suara yang tidak diinginkan ketika dipasang, atau bahkan bisa menyebabkan gulungan putus juga Bu Adel. Karena dalam waktu tertentu atau dalam waktu tes kosong yang cukup lama itu akan benar-benar membuat si kompresor itu panas. Kita ada researchnya Bu Adel, Pak Immanuel. Jadi ketika kita melakukan tes kosong dalam waktu sekitar 8 detik itu temperatur si kompresor itu internalnya itu udah mencapai 110 derajat. Ya, itu hanya 8 detik. 8 detik, Pak. Betul. Wow. Apalagi dalam rentan waktu 1 menit atau bahkan lebih. Betul. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam internal kompresor, sehingga itu sebenarnya harus kita hindari. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak kita beli kompresor, tapi kita pengen ngecek nih kompresor ini oke atau tidak? Jadi harus tes kosong ya betul, Pak? Betul. Ya. Jadi gini, kita itu punya datasheet untuk tipe-tipe kompresor itu bervariasi. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman di lapangan ketika beli kompresor itu cuma satu, Pak Immanuel, Bu Adel. Jadi kita coba aja tes statik tesnya atau cek gulungan si kompresor. Kita ada datasheetnya. Selama si gulungan resistansinya itu masuk ke dalam spesifikasinya si kompresor plus minus 10%, itu harusnya kompresor tidak ada masalah. Resistansinya dia masih masuk, tidak ada short body antara RST dengan ground, dan tidak ada yang putus antara RS, ST, TR. Itu cukup. Itu berarti kompresor sudah dalam keadaan baik. Saya yakin untuk teman-teman di lapangan yang beli langsung ke Global Cool, itu kompresornya harusnya tidak akan ada masalah. Harusnya seperti itu, Bu Adel. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Ilham. Memang kan masalah tes kosong ini kan sudah cukup lama ya kita hadapi ya. Cuma kan kembali kan customer kan beli kompresor itu punya dia ya kan. Kadang saya bilang Koplen nggak boleh, tapi tetap dia harus ya. Mungkin dengan ini customer teman-teman di sana karena sumbernya langsung yang berbicara,
yang punya barang langsung nih, Koplen yang berbicara mungkin jadi lebih meyakinkan untuk kedepannya harus bagaimana. Mudah-mudahan ini jadi edukasi buat teman-teman di lapangan, Bu Adel, Pak Emanuel. Siap. Sangat mengedukasi. Terima kasih Pak Ilham untuk infonya ya. Siap, Pak Adel. Oke, informasi hari ini saya harap cukup dan sangat membantu kita semua di bidang HVACR. Terima kasih buat Pak Ilham sudah kasih infonya, cukup bermanfaat dan cukup detail. Siap. Terima kasih Pak Ilham. Kita tetap bekerja sama membangun Global Cool. Oke teman-teman, untuk kalian semua, bila ada masalah, ada masukan, silakan komen ke kita. Dan untuk barang-barang HVACR, kalian semua bisa kepoin Global Cool di TikTok Shop, di Shopee, di Tokopedia. Dan jangan lupa ya, follow IG Global Cool, follow TikTok Global Cool, follow Facebook Global Cool. Dadah!